Di tengah keharmonisan yang terpancar dalam acara ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jejak persaingan politik masa lalu masih menyisakan bayang-bayang. Salah satu isu yang mencuat adalah hubungan antara Ahok dan Anies yang sempat dianggap saling bertentangan, namun justru memiliki kesamaan dalam menghadapi pengaruh politik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Jokowi yang langsung menyentuh Jakarta sering menjadi sorotan dan terkadang dinilai sebagai bentuk campur tangan. Ahok, yang dikenal sebagai sekutu Jokowi, pernah menyampaikan, "Saya tetap mendukung kebijakan pusat, tetapi tidak semua harus diterapkan di Jakarta begitu saja tanpa adaptasi lokal." Sebaliknya, Anies kerap menjadi oposisi atas program-program Jokowi, terutama dalam isu reklamasi dan transportasi. Meski demikian, hubungan politik yang rumit ini tampaknya mulai menemukan jalan tengah. Dalam acara tersebut, baik Ahok maupun Anies terlihat sepakat bahwa masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk kolaborasi di masa depan. Ahok menegaskan, "Kita semua punya tanggung jawab untuk mendukung Jakarta, terlepas dari siapapun yang memimpin di pusat atau daerah." Anies pun menyuarakan nada serupa, "Politik itu dinamis. Yang penting adalah bagaimana kita bisa terus membawa manfaat untuk rakyat." Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin, menandakan harapan baru bagi hubungan para tokoh politik besar ini. Ungkapan lama yang berbunyi musuh dari musuhku adalah temanku seolah mendapat pembuktian nyata melalui kedekatan yang kini terjalin antara Anies dan Ahok. Setelah bertahun-tahun berada di posisi berseberangan, momen di Balai Kota ini menunjukkan bahwa dinamika politik memang bisa membawa dua figur yang dulunya berlawanan menjadi mitra dalam visi yang lebih besar. Ahok, yang dulu dikenal tegas dan tanpa kompromi, kini memandang kedekatannya dengan Anies sebagai kesempatan untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat. "Kita pernah berbeda, tapi itu tidak menghalangi kita untuk saling mendukung jika tujuannya baik," katanya. Anies juga menyambut gagasan ini dengan optimisme. "Jika ada hal yang bisa kita pelajari dari sejarah, itu adalah pentingnya menjaga persatuan. Saya percaya, semua perbedaan bisa diatasi dengan komunikasi yang baik," ujarnya. Kehadiran mereka dalam satu panggung membawa pesan kuat bahwa musuh lama bisa menjadi sekutu, terutama jika tujuan utamanya adalah membangun masa depan yang lebih baik. Warga yang menyaksikan momen ini pun memberikan apresiasi, menyebutnya sebagai tanda kematangan politik kedua tokoh tersebut. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, share dan subscribe agar channel ini makin gede. Keharmonisan para mantan gubernur Jakarta di perayaan Tahun Baru 2025. Sejumlah mantan gubernur dan wakil gubernur Jakarta hadir dalam rangkaian perayaan Tahun Baru 2025 yang berlangsung di Balai Kota Jakarta, Selasa 31 Desember. Perayaan yang bertajuk Bentang Harapan Jaka-Esa ini menjadi momen bersejarah, mempersatukan tokoh-tokoh penting yang pernah memimpin ibu kota. Kehadiran para mantan pemimpin Jakarta. Acara ini dihadiri oleh sejumlah mantan gubernur yang memiliki peran besar dalam perjalanan Jakarta, di antaranya 1. Sutioso, Gubernur 1997 hingga 2007, yang dikenal dengan kebijakan revitalisasi transportasi seperti Transjakarta. 2. Fauzi Bowo, Gubernur 2007 hingga 2012, atau akrab disapa Foke, yang turut memulai program tata kota berbasis lingkungan. 3. Basuki Cahayapurnama, Ahok, Gubernur 2014 hingga 2017, yang fokus pada reformasi birokrasi dan transparansi anggaran. 4. Anies Baswedan, Gubernur 2017 hingga 2022, dengan program unggulan revitalisasi ruang publik seperti Taman Ismail Marzuki. Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, turut hadir dalam acara ini bersama penjabat, PJ, Gubernur Jakarta saat ini, Teguh Setiabudi. Acara Bentang Harapan Jaka-Esa. Perayaan Bentang Harapan Jaka-Esa tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga menawarkan ruang bagi masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi aktif. Salah satu agenda utama adalah penulisan harapan masyarakat di atas kain putih panjang yang terbentang di halaman Balai Kota. Kain ini menjadi simbol optimisme dan komitmen bersama untuk masa depan Jakarta. Acara juga dimeriahkan oleh pameran foto perjalanan Jakarta dari masa ke masa. Penampilan seni budaya Betawi, seperti tari topeng dan lenong. Kampung Kuliner Jakarta, yang menyajikan berbagai makanan khas ibu kota. Momen keharmonisan para mantan pemimpin.
Salah satu momen yang paling menarik perhatian adalah foto bersama para mantan gubernur. Sutioso, Foke, Ahok, dan Anies tampak berbincang santai, menunjukkan keharmonisan meski di masa lalu pernah berada di kubu politik yang berbeda. Kehadiran mereka bersama menjadi simbol penting bahwa persatuan dapat mengatasi perbedaan. Dalam pidatonya, Sutioso menyampaikan, Jakarta ini adalah rumah kita bersama. Meski saya telah lama pensiun, rasa cinta saya kepada Jakarta tidak pernah pudar. Ahok juga menambahkan, kita boleh berbeda cara memimpin, tetapi tujuan kita sama, yaitu membawa Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Etika politik dan konstituen yang terabaikan. Di tengah kemeriahan acara, isu tentang etika politik dan tanggung jawab terhadap konstituen turut menjadi bahan refleksi. Mantan Gubernur Anies Baswedan dalam sebuah diskusi singkat mengingatkan pentingnya pemimpin untuk tidak melupakan akar perjuangan mereka, yaitu rakyat. Kadang kita sibuk berdebat di panggung politik, tetapi lupa bahwa di balik itu semua ada konstituen yang menunggu bukti nyata, ujarnya. Foke juga menekankan perlunya menjaga etika politik meski berada di ranah yang berbeda. Ketika sudah selesai menjabat, tugas kita adalah mendukung siapapun yang memimpin dengan kritik yang membangun, bukan saling menjatuhkan, katanya. Namun, beberapa warga yang hadir mengungkapkan harapan agar momentum ini tidak hanya sekadar seremonial. Rina, seorang warga Kemayoran, menyatakan, kami sering merasa terabaikan. Setelah kampanye usai, pemimpin cenderung fokus pada agenda politik, bukan kebutuhan masyarakat kecil. Semoga ke depan hal ini bisa berubah. Jokowi, musuh bersama Ahok dan Anies. Di tengah keharmonisan yang terpancar dalam acara ini, tidak dapat dipungkiri bahwa jejak persaingan politik masa lalu masih menyisakan bayang-bayang. Salah satu isu yang mencuat adalah hubungan antara Ahok dan Anies yang sempat dianggap saling bertentangan, namun justru memiliki kesamaan dalam menghadapi pengaruh politik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Jokowi yang langsung menyentuh Jakarta sering menjadi sorotan dan terkadang dinilai sebagai bentuk campur tangan. Ahok, yang dikenal sebagai sekutu Jokowi, pernah menyampaikan, saya tetap mendukung kebijakan pusat, tetapi tidak semua harus diterapkan di Jakarta begitu saja tanpa adaptasi lokal. Sebaliknya, Anies kerap menjadi oposisi atas program-program Jokowi, terutama dalam isu reklamasi dan transportasi. Meski demikian, hubungan politik yang rumit ini tampaknya mulai menemukan jalan tengah. Dalam acara tersebut, baik Ahok maupun Anies terlihat sepakat bahwa masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk kolaborasi di masa depan. Ahok menegaskan, kita semua punya tanggung jawab untuk mendukung Jakarta, terlepas dari siapapun yang memimpin di pusat atau daerah. Anies pun menyuarakan nada serupa, politik itu dinamis. Yang penting adalah bagaimana kita bisa terus membawa manfaat untuk rakyat. Pernyataan ini disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin, menandakan harapan baru bagi hubungan para tokoh politik besar ini. Anies dan Ahok, melupakan peristiwa 2017? Perayaan Tahun Baru 2025 juga menjadi ajang yang menunjukkan bagaimana waktu dapat meredakan ketegangan politik yang pernah membara. Pada 2017, Pilkada DKI Jakarta menyisakan luka mendalam di antara kubu pendukung Ahok dan Anies. Isu SARA yang mencuat kala itu telah membelah masyarakat Jakarta, menciptakan polarisasi yang cukup tajam. Namun, dalam acara ini, baik Ahok maupun Anies tampak mengesampingkan masa lalu. Momen mereka berbincang santai dan tertawa bersama menarik perhatian publik. Ahok, ketika ditanya tentang rekonsiliasi ini, menjawab dengan lugas, saat itu adalah bagian dari dinamika politik. Sekarang kita fokus ke depan, bagaimana membangun Jakarta dan Indonesia yang lebih baik. Anies, yang juga ditanya tentang bagaimana ia melihat hubungan mereka saat ini, menegaskan pentingnya persatuan. Saya dan Pak Ahok adalah bagian dari perjalanan Jakarta. Masa lalu adalah pelajaran, bukan beban. Yang harus kita lakukan adalah bergerak maju bersama, ujarnya. Pengamat politik menilai momen ini sebagai simbol rekonsiliasi yang penting. Ini adalah contoh bagaimana para pemimpin harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segala perbedaan pribadi atau politik, ujar Rudi Santoso, seorang analis politik dari Universitas Indonesia. Pepatah musuh dari musuhku adalah temanku.
Ungkapan lama yang berbunyi musuh dari musuhku adalah temanku seolah mendapat pembuktian nyata melalui kedekatan yang kini terjalin antara Anies dan Ahok. Setelah bertahun-tahun berada di posisi berseberangan, momen di Balai Kota ini menunjukkan bahwa dinamika politik memang bisa membawa dua figur yang dulunya berlawanan menjadi mitra dalam visi yang lebih besar. Ahok, yang dulu dikenal tegas dan tanpa kompromi, kini memandang kedekatannya dengan Anies sebagai kesempatan untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat. Kita pernah berbeda, tapi itu tidak menghalangi kita untuk saling mendukung jika tujuannya baik, katanya. Anies juga menyambut gagasan ini dengan optimisme. Jika ada hal yang bisa kita pelajari dari sejarah, itu adalah pentingnya menjaga persatuan. Saya percaya, semua perbedaan bisa diatasi dengan komunikasi yang baik, ujarnya. Kehadiran mereka dalam satu panggung membawa pesan kuat bahwa musuh lama bisa menjadi sekutu, terutama jika tujuan utamanya adalah membangun masa depan yang lebih baik. Warga yang menyaksikan momen ini pun memberikan apresiasi, menyebutnya sebagai tanda kematangan politik kedua tokoh tersebut. Anies dan kemungkinan bergabung dengan PDIP. Spekulasi politik semakin memanas dengan munculnya rumor bahwa mantan Gubernur Anies Baswedan kemungkinan besar akan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, bulan depan. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, mengingat posisi Anies yang selama ini dianggap sebagai oposisi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang didukung PDIP. Seorang sumber internal menyebutkan bahwa pendekatan intensif telah dilakukan oleh tokoh-tokoh PDIP untuk menarik Anies masuk ke partai. Jika benar, langkah ini akan menjadi pergeseran besar dalam peta politik Indonesia, sekaligus membuka kemungkinan koalisi baru yang lebih luas. Dalam diskusi singkat di sela-sela acara, Anies hanya tersenyum saat ditanya tentang kabar tersebut. Namun, ia memberikan pernyataan yang mengisyaratkan fleksibilitas politiknya. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus membawa manfaat bagi rakyat, apapun jalur politiknya, ucapnya. Bagi PDIP, keberadaan Anies dalam partai dapat memperluas basis pemilih, khususnya di kalangan pemilih muda dan kelompok menengah yang selama ini menjadi kekuatan Anies. Sementara itu, para pendukung Anies melihat langkah ini sebagai peluang untuk memperbesar pengaruhnya di kancah nasional.